Terima kasih Ikhwan Akhwat, masih bersama-sama Rasil TV dan Radio di Ruang Kesehatan yang membahas tentang IMD, inisiasi menyusui dini yang subhanallah. Kalau seandainya semua ibu peduli pada hal ini, tentu generasi kita di 10-20 tahun yang akan datang akan jauh lebih sehat, bukan hanya fisik tapi juga mental ya dok ya. Betul sekali, insya Allah. Dan banyak sekali yang ingin diketahui tentu terkait dengan menyusui dini ini bagi Ibu Iva. Ibu Iva bertanya terkait dengan materi hari ini adalah kalau di IMD itu dok, bayi langsung lahir atau tunggu dimandikan dulu? Oke. IMD dilakukan tidak menunggu dimandikan, Ibu. Jadi ketika bayi lahir keluar dari rahim ibu, dipotong tali pusatnya, nah baru dikeringkan secukupnya, sembari dikeringkan dipindahkan ke dada ibu. Jadi tidak ada intervensi lain, hanya itu saja, langsung ke dada ibu. Jadi tidak perlu tunggu sampai dimandikan. Bahkan tindakan medis yang protokolnya sehabis bayi lahir kan ditimbang, diukur panjangnya, diinjeksi vitamin K dan lain sebagainya, itu juga menunggu sampai IMD selesai, gitu. Jadi tidak digambarkan masih belepotan gitu kan dok? Masih belepotan vernixnya, lemaknya yang putih-putih itu. Memang kan ketika bayi lahir, kemudian dipindahkan ke tangan perawat untuk dikeringkan. Jadi dikeringkan secukupnya saja, baru kemudian ditaruh di dadanya ibu. Jadi memang masih belepotan putih-putihnya, vernixnya. Tidak berarti begitu keluar langsung dinaikkan ke sini ya, tunggu sebentar di lap tadi itu. Iya, di lapnya dalam artian dia ketika bayi brojol begitu dipindahkan kan di tangan susternya sudah ada pakai kain, sekalian di situ, sekalian dipindahkan. Ya, gitu. Jadi as soon as possible As soon as banget, possible ya, betul sekali. Gitu. Baik. Ini Bu Nuning, sorry, vernix itu yang lemak putih yang kata orang, ih kotor bayinya, atau kurang minum air kelapa hijau, ya kan suka ada yang begitu ya, mitosnya seperti itu. Sebetulnya itu adalah lemak yang menjaga bayi tetap hangat. Jadi sebaiknya jangan terlalu dihapus, biarkan saja dulu karena bayi perlu suhunya tetap hangat selama di luar kandungan. Gitu. Jadi kalau seandainya kita lahiran di tempat yang memang tahu soal IMD, inisiasi menyusui dini, kita tidak usah khawatir. Tapi kalau di bidan mungkin bisa disosialisasi ke bidannya, dan itu kan menyusui dininya kan nggak cuma 1-2 menit kan? Iya. Bayangkan kalau dia dalam kondisi tidak dibungkus, apalagi kalau ruangannya ber-AC kan dingin, tapi dengan cairan putih yang meliputi tubuhnya itu, bayi sebetulnya aman ya? Aman, ditambah suhu tubuh ibu itu akan meningkat sampai suhu bayinya itu stabil. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan bahwa dada ibu adalah inkubator alamiah dengan suhu paling tepat gitu untuk bayi yang kondisinya stabil. Dan itu pada waktu menyusui dini itu nggak usah dibungkus pakai selimut gitu ibu sama bayinya? Punggungnya bayi boleh diselimuti. Punggungnya bayi boleh diselimuti. Kepalanya bayi boleh ditutupi topi. Hanya sebatas itu saja. Ya. Tadi waktu kita dengar bagaimana dokter kita menyatakan bahwa mulut bayi akan mencari puting susu, kebayang nggak sih? Luar biasa sekali ya. Padahal ketika diletakkan mungkin menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Tapi itulah, subhanallah. Subhanallah, luar biasa. Terkait dengan hal yang sama, kalau misalnya seksio atau sesar, apakah tetap diberikan IMD? Karena kan proses jahitnya cukup lama. Betul sekali Ibu, proses jahitnya kan di sesar itu kan berlapis-lapis dari dalam sampai keluar ya, lama. Nah selama menunggu dijahit, itu justru lakukan IMD saja, tidak masalah. Waktu saya kelahiran normal yang lewat jalan lahir biasa, itu juga mungkin ada robekan, perlu ada penjahitan dan lain sebagainya, itu perlu waktu tentunya ya. Kita tidak tunggu itu selesai, tapi sesegera mungkin bayi itu lahir, langsung ditaruh ke dadanya ibu. Baik itu lahiran secara seksio atau sesar, atau dengan yang normal, itu IMD bisa dilakukan ibu. Jadi tidak melihat cara persalinannya, tidak melihat ruangannya, selama ibu dan bayi stabil, IMD boleh dilakukan. Tapi ketika penjahitan itu sedang dilaksanakan, tidakkah kehadiran bayi di dada ibunya mengganggu?
diposisikannya agak beda tentunya. Untuk bayi yang lahiran normal tentu kan di daerah sini bebas. Dokter tidak di sebelah sini, di sebelah perut gitu kan. Jadi otomatis bayinya tidak akan terletak satu garis lurus, satu sumbu dengan ibu, tapi lebih melintang gitu. Bisa lebih melintang, jadinya posisinya ada di atas di dada ibu tidak satu garis lurus, tidak sejajar gitu, jadi berpotongan seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kemudian gerakan bayi bisa mengganggu kerja dokter yang sedang melakukan jahitan pada bekas operasi tadi ya. Iya betul, itu sebabnya perlu dikomunikasikan sama tenaga kesehatan yang menangani kehamilan ibu bahwa saya ingin IMD yang benar-benar IMD, jadi tahu si tenaga kesehatan itu akan tahu bahwa oke, akan dilakukan IMD, jadi akan memposisikan kan nanti akan ada tirai, kalau terjadi sesar akan ada tirai yang menghalangi pandangan ibu dengan lokasi operasi. Jadi tirainya akan diturunkan terlebih bawah lagi gitu. Lapangan operasi memang akan terasa lebih sempit dibandingkan tidak dilakukan IMD, tapi ini worth it kok. Tapi itu berarti harus ada permintaan spesial dari pasien? Sayangnya sejauh ini tidak semua rumah sakit melakukan langsung IMD. Jadi kalau diminta pasti dilakukan. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena kalau kesadaran IMD ada pada ibu hamil, kemudian dia harus seksio dan proses seperti yang ditanyakan oleh ibu hamba Allah tanpa nama ini adalah kalau lagi dijahit kan nggak mungkin emang ya, tapi ternyata dengan penjelasan bahwa posisi bayi bisa tetap diatur sedemikian rupa. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Dimanapun Anda lahir, dengan cara apapun, inisiasi menyusui dini ini tetap bisa kita lakukan. Betul sekali. Baik, ini bicara soal kolostrum nih dok. Ya. Itu bisa disimpan seperti ASI nggak sih? Kalau bayi prematur dan dia belum siap untuk diberikan ke ibunya, apa kolostrumnya bisa disimpan? Bisa sekali. Bisa sama seperti ASI. Tapi hanya saja jumlah, bentuk, warna beda dengan ASI yang matur atau yang sudah matang. Jadi ketika bayinya belum bisa IMD nih Bu, belum bisa menyusui langsung karena kondisi prematur kah, karena harus ditangani dulu secara medis bayinya atau ibunya, otomatis dia langsung. Nah, si kolostrum ini kan sudah ada sebetulnya di dalam payudara ibu ketika hamil, selama hamil. Nah, setelah bersalin itu akan keluar. Jadi diperah dan disimpan di botol kaca atau di wadah yang sesuai gitu, yang ibu punya, silahkan untuk nanti diberikan ke bayi. Aturan penyimpanan sama seperti ASI perah. Seperti itu. Itu paling lama berapa waktunya? Tergantung tempat penyimpanan. Jika misalkan ibu simpannya di suhu ruang yang 25 derajat Celcius, cukup hanya tahan 3-4 jam. Yang fresh, yang baru diperah. Tapi kalau masuk ke dalam kulkas juga kan ada yang freezernya terpisah, ada yang freezernya jadi satu. Kalau freezernya jadi satu dan ibu taruhnya di freezer, tahannya dia tahannya ya 2 mingguan, 3 mingguan gitu. Tapi kalau di freezer yang terpisah dia bisa agak lebih lama, bisa 3 bulan. Nah, kalau ditaruhnya di tempat yang tidak ada bukan freezernya dan di belakang tapi di dalam kulkas sekali ya Bu, itu bisa tahan sampai 7-8 hari begitu. Tidak disarankan ditaruh di depan pintu kecuali kalau mau langsung dipakai. Baik, pertanyaan berikutnya lagi dari hamba Allah. Kalau komunitas ibu-ibu yang akan memiliki bayi ada nggak sih dok? Saya jadi ingin bersama-sama deh. Banyak sekali Bu, sekarang saya lihat trennya di sosial media, mulai dari komunitas yang berkaitan dengan ASI seperti AIMI, mungkin ibu pernah dengar, atau mungkin untuk bapak-bapaknya juga ada ayah ASI kalau ibu mungkin pernah dengar. Terus kemudian juga ada juga yang gentle birth lah atau apalah atau seperti apa berkaitan dengan kegiatan menyusui atau untuk ibu hamil, itu banyak sekali. Ibu bisa browsing saja di sosial media, itu banyak sekali. Dan ikut gabung deh. Ikut gabung. Atau mungkin bisa di follow Twitter kami gitu. Nah, oh ya, gimana tuh catatannya follow Twitternya? Oh iya, kebetulan kami punya komunitas juga di Twitternya, kami di tips menyusui, bisa di follow saja. Ada pertanyaan silahkan tanyakan saja, insya Allah kami akan bantu. Ikut akunnya? Tips menyusui. Tips menyusui. Baik, ini pertanyaan berikutnya terkait dengan menemukan puting nih. Biasanya berapa menit ya dok?
bayi bisa menemukan puting ibunya? Kan itu katanya tadi harus mencari sendiri. Betul Iya, sekali. silakan. Iya, familiarisasi fasenya, di mana bayi berusaha mengenali, berusaha mencari. Tadi crawling dulu dia, manjat dulu tuh ke daerah payudara, diposisikan oleh dirinya. Dia merambat, dia merangkak gitu menuju ke payudara. Setelah dia dapat, dia nggak langsung menghisap, tapi dia langsung memfamiliarisasi, mengenali dulu. Itu berlangsung selama 20 menit, paling cepat 20 menit. Bahkan bisa lebih jika ibunya diberikan obat sedasi itu obat bius atau obat anti nyeri, itu bisa memperpanjang waktunya. Gitu. Baik, ini dari Ibu Rita. Kenapa harus selama 1 jam ya dok? Kan dingin. Menyusuinya kenapa harus 1 jam? Ya silahkan. Oke, tadi sudah Bu Rita, kita bahas tentang 1 jam itu adalah memang masa yang diperlukan untuk bayi melewati 9 fase insting mencari sumber makanan itu. Nah, instinctive behavior itu perlu dilakukan, perlu dialami oleh bayi secara full selama 1 jam. Perlu waktunya memang 1 jam karena dia perlu waktu untuk istirahat, perlu waktu untuk bangun, kemudian dia baru mulai aktivitas, kemudian baru istirahat lagi, baru kemudian mencari, familiarisasi, akhirnya menyusui, dan kemudian istirahat, tidur. Nah, itu berlangsung komplit, 9 fase ini baru bisa komplit kalau 1 jam. Mengenai masalah dingin tadi, ibu ketika lakukan IMD dan kondisi ibu serta bayi stabil, maka ketika ditaruh di dada ibu, bayi itu akan dihangatkan oleh badan ibu, oleh dadanya ibu. Dan bayi pun punggungnya diselimuti juga bisa, tidak masalah, tidak mengapa. Yang penting bayinya tetap telanjang dada. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir dingin karena tubuh ibu sendiri akan menghangatkan bayi secara alamiah. Begitu. Iya, ini pertanyaan lucu. Dok, kalau mau memberikan inisiasi dini menyusui, bayinya berarti nggak perlu diukur panjangnya dulu kan? Kan katanya buruan. Iya, betul banget. Betul Biasanya sekali. kan ritualnya kan diukur panjang, betul. dimandikan gitu. Betul sekali. Itu bisa ditunda. Pengukuran panjang, berat, pemberian vitamin K, salep mata, atau mungkin vaksin dan lain sebagainya, apapun itu bisa diberikan nanti setelah IMD selesai. Karena setelah IMD selesai, bayi itu akan tidur, silahkan itu mau diukur, silahkan mau dikasih apa. Tapi 1 jam haknya dia begitu keluar adalah dapat dada ibunya. Dapat itu, dan ibunya juga dapat hak untuk supaya berhenti perdarahannya. Oh, itu berpengaruh terhadap pendarahan. Karena ketika bayi menyusui ke ibu, ketika bayi mulai menjilat dan menghisap daerah areola dan puting ibu, itu akan merangsang oksitosin sehingga rahimnya akan kontraksi. Rahim yang kontraksi ini akan mencegah perdarahan berlebih. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya kembali dari hamba Allah. Kenapa tidak dicocolkan saja mulut bibir bayi ke puting ibunya? Kenapa harus bersusah payah dia mencari sendiri? Apakah ada pesan atau tujuan lain dari proses tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini yang banyak sekali saya dapatkan memang pasien yang hanya langsung ditaruh di puting ibunya, bayinya taruh puting ibunya. Proses IMD ini lebih dari sekedar mendapatkan puting. Lebih dari itu. Tapi dari proses IMD, tadi keuntungan yang sudah saya jelaskan, itu bisa didapatkan melalui proses IMD yang full. Ya, dengan dia melakukan IMD selama 1 jam, maka dia akan mendapatkan banyak keuntungan bayi ini. Tidak hanya dia terstimulasi insting mencari sumber makanannya. Perlu loh distimulasi si instingnya ini. Bayi memang sudah tahu bagaimana cara menghisap. Tapi bagaimana cara mencari tahu, di mana dia harus menghisap itu dia tidak tahu kalau tidak distimulasi. Stimulasi dari awal itu lebih baik dari IMD. Kemudian selama 1 jam ini yang dia bisa didapatkan banyak. Bakteri baik ibu bisa didapatkan. Penstabilan suhu bisa didapatkan, mencegah kadar gula darah rendah bisa didapatkan, irama jantung dan nafas yang teratur bisa didapatkan, stimulasi perkembangan otak pun bisa didapatkan. Itu sebabnya IMD perlu dilakukan full 1 jam di dada ibu.
kesannya kayak kok tega banget ya, bayi segede gitu baru lahir kita biarkan di dada, matuk-matukin dada ibunya, nyari merambat pada dada ibunya. Tapi itu instingnya, itu adalah yang terjadi alamiah. Semua bayi, orang manapun, ras manapun, suku manapun, itu akan begitu bayinya. Dia akan mencari-cari payudara ibunya seperti itu. Karena itulah insting yang sudah diberikan oleh Allah pada bayi untuk mencari sumber makanannya. Biarkan dia di dada ibunya selama 1 jam. Saya jadi ingat ketika melihat kucing kalau melahirkan salah beranak ya. Itu anak-anak kucing juga dengan segera mencari puting ibunya. Betul. Jadi ini mungkin insting mamalia juga. Betul, ya? insting mamalia, betul sekali. Karena insting yang diberikan oleh pada manusia itu ada pada mamalia, makhluk hidup, adalah mencari makan. Iya. Ya kan? Jadi ini yang kita stimulasi, kita latih sejak 1 jam pertama hidupnya. Kenapa harus 1 jam pertama hidupnya? Karena masa inilah masa dia paling waspada, di mana adrenalin itu paling tinggi kadarnya, sehingga manfaatkan itu untuk dia terstimulasi, dia berlatih, dia tahu oh di sini. Jadi kalau dia sudah tidur, habis 2 jam dia akan tidur pulas sekali, Bu. Dia akan tidur pulas, agak sulit biasanya bayi untuk kita bangunkan setelah itu. Nah, setelah itu dia kalau sudah mengalami IMD, dia akan lebih mudah mencari, dia sudah kenal medan Baunya pertempurannya. udah tahu ya, Iya. aroma ibunya gitu. Kayak kita pindah ke suatu wilayah kan, kita kalau belum kenal wilayahnya kan bingung, meraba-raba. Nah, seperti itulah. Jadi 1 jam pertama yang sangat-sangat penting bagi sepanjang perjalanan usia Betul anak sekali, kita ya. betul sekali. Dulu belum ada Belum. menyusui dini, Belum. jadi anak-anakku aja Saya juga tidak mendapatkan kesempatan itu. Baik, ini berikutnya dari 0813 sekian-sekian. Kadang bayi tidak mau yang baru dilahirkan itu menyusui, jadi diberi madu putingnya. Bagaimana? Tidak maunya pada saat lagi fase IMD atau bagaimana nih? Tidak dijelaskan. Oh, tidak dijelaskan. Hanya Oke. seperti itu. Saya ambil kesimpulannya pada saat IMD ya, pada saat IMD. Dan yang kedua, skenario kedua mungkin pertanyaannya setelah proses menyusui berlangsung gitu, setelah pasca persalinan atau bagaimana. Kita jelaskan yang pertama dulu pada saat fase IMD. Kesannya tidak mau, ada 2 fase diam pada bayi selama proses IMD. Diamnya itu nggak sebentar, diamnya bisa paling cepat 3 menit, paling lama 5 menit di fase yang kedua. Tapi di fase yang kelima, di mana istirahat, dia bisa 10 menit diam aja. Dia istirahat, seolah-olah tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain, ini nggak mau kali ya gitu. Kayak terlihat udah nggak mau nih, Bu, kitanya yang nggak kita sabar angkat, ya gitu. Kayak seperti itu, kita angkat aja ya, Bu, sudah diam saja, padahal dia lagi istirahat. Nah, jadi di 9 fase IMD ini ada 2 fase dia diam. Jadi kalau lagi diam belum 1 jam, siapa tahu itu dia lagi istirahat, biarkan saja. Nanti dia setelah istirahat akan aktivitas lagi, akan berupaya mencari lagi. Pokoknya intinya 1 jam. 1 jam, 1 jam ya. biarkan di dada gitu Iya, ya. pasti dia akan mau diem bergerak. kayak dia mau mencari puting gitu ya. Betul sekali. Terus yang kedua, skenario kedua, kalau ini pertanyaan berkaitan setelah pasca persalinan, misalkan menyusuin susah, bayinya nggak mau nempel-nempel, udah kasih madu aja putingnya. Banyak sebabnya menyebabkan bayi tidak mau menempel ke ibu. Pertama, jika sudah ada intervensi dengan penggunaan dot atau empeng, itu biasanya mempersulit bayi untuk mengenali payudara ibu. Karena rasa beda, bau beda, dan dia mungkin saja isinya beda. Maksudnya kalau botol dot siapa tahu isi bukan ASI atau susu formulan, itu bahkan mempersulit lagi bagi bayi untuk nempel ke ibunya. Atau kalau belum sampai sejauh itu tapi sudah belum nyaman dia ketika diposisikan di payudara, ketika diposisikan untuk menyusu, bayinya tidak nyaman, akhirnya melekatnya tidak pas, bayinya tidak enak menghisapnya, sehingga bayi tidak mau menyusu karena dia tidak nyaman. Bisa jadi karena itu. Kalau itu sudah diatasi, insya Allah bayi bisa menyusu optimal, tidak perlu diolesi madu dulu itu putingnya. Gitu aja sih. Ya, itu terbalik, Dok. Ada yang justru ketika mau nyapih diolesin yang pahit-pahit. Biar bayinya tidak terpaksa disapih. Baik, kita lanjutkan kembali. Dok, 3 bulan yang lalu anak saya lahir. Tapi bayi itu dipisah dari ibunya di ruangan yang berbeda. Bagaimana ini? Iya, itu yang memang saya sangat concern sekali. Memang banyak sekali yang kita lihat di sekitar kita.
bayi baru lahir langsung diambil jauh dari ibunya, kadang ibunya baru ketemu 12 jam kemudian, ya kan? 12 jam kemudian, paling cepat 6 jam. Kolostrum udah nggak mana tahu tuh ya. Kolostrum ada, tapi terstimulasinya terlambat gitu loh, seolah-olah seperti itu kan. Dan ibunya nggak ketemu bayinya sama sekali, alasannya supaya ibu bisa istirahat, supaya ini, supaya itu. Nah, sebetulnya seperti yang saya ceritakan, pemisahan ibu dengan bayinya setelah lahir itu adalah bukan hal yang wajar justru. Itu bukan hal yang alamiah, tapi harus sesegera mungkin didekatkan ke ibunya. Jika kondisi ibu dan bayi tidak stabil, harus penanganan medis dulu, maka setelah stabil dilakukan rawat gabung, diketemukan dengan bayinya. Karena kalau terlalu lama nanti efeknya tidak baik untuk ibu, tidak baik untuk bayi. Nah, jadi itu sebabnya makanya materi ini saya bawakan, maksudnya untuk mengkampanyekan inisiasi menyusui dini ke masyarakat bahwa ada IMD, bahwa rooming in atau bersama bayi itu adalah hal yang wajar, hal yang alamiah, dan hal yang harusnya dilakukan. Gitu. Dan semoga dengan begitu fasilitas kesehatan pun mulai semakin banyak yang mendukung. Begitu. Jadi kalau seandainya kita ada di rumah sakit atau di tempat klinik yang membantu kelahiran kita, tetapi tidak ramah dengan inisiasi menyusui dini, kita yang harus proaktif. Betul sekali. Kita yang harus minta. Jadi kalau bayinya alergi, jangan dikemana-manain dulu dong, saya mau ini gitu ya. Iya, betul sekali Bu. Ntar dibilang, ibu nih sok tahu deh, gitu nggak? Ya kan, kalau bayinya stabil. Kan emang tahu gitu ya, bukan sok tahu ya. Ya, kalau bayinya stabil, ibunya stabil ya seharusnya sih nggak masalah. Kecuali kalau misalkan ada kelainan, ada komplikasi yang memang ya tidak bisa membahayakan nyawa bayi, membahayakan nyawa ibu, ya Mau otomatis mau nggak mau gitu. Tapi kalau tidak, adalah haknya ibu, haknya bayi. Tapi ngomong-ngomong soal inisiasi menyusui dini ini sudah sosialisasinya sudah berapa lama sih dok? Sudah lama sebetulnya. Kenapa masih banyak rumah sakit atau klinik yang masih belum berlakukan ini? Mungkin sosialisasinya menurut saya ya, kita akhirnya memegang ke masyarakat. Yang pernah saya pelajari dulu waktu saya masih kuliah kedokteran itu masih ada tentang video inisiasi menyusui dini. Itu masa saya kuliah, berarti sudah lama sekali. Sebetulnya gitu ya. sudah lama sekali. Itu untuk memang untuk kayak koas gitu, tenaga kesehatan. Tapi mungkin di masyarakat belum. Sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ternyata ada IMD dan itu adalah haknya ayah ibu untuk dilakukan IMD. Maka itu tidak terjadi ketika tidak dilakukan, tidak ada yang protes. Nah, sekarang kita mau jangkau ini, informasikan ke masyarakat luas bahwa ada IMD, haknya ibu dan bayi, dengan kondisi stabil, monggo dilakukan selama 1 jam, biarkan di dada. 1 jam. Jadi kami ingin sekali berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang ada di Batam, di Banyuwangi, di Pontianak, di Semarang, dan juga di Sukabumi yang turut menyebarluaskan informasi atau sosialisasi inisiasi menyusui dini bersama dokter Gita ya. Mudah-mudahan apa yang Anda dengar bisa juga Anda sampaikan kepada kawan-kawan lain yang bisa jadi tidak menyimak acara ini. Dan ada baiknya juga kita jeda sejenak untuk nanti kami kembali ke ruangan Anda. SMS atau WA ditunggu di 08111 999720 dan Anda boleh bertanya melalui telepon di 845 1512.